57. Selanjutnya acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Dava dari kelas 6. Kepada Saudari, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT UPTD SD Negeri 57 Parepare. Yang terhormat Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 16 dan SD Negeri 80 Parepare. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan kami yang sempat hadir. Yang terhormat Ibu pengawas yang hadir pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta staf UPTD SD Negeri 57, 16 dan 80 Parepare, dan yang kami
dan menjadi bagian dari keluarga besar UPTD Negeri 57 Parepare. Tidak terasa sudah 18 minggu kami berada di sini. Tentunya suka duka silih berganti kami rasakan dan alami di tempat ini. Tentunya selama berada di tempat ini terdapat kesalahan, kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mungkin banyak tutur kata dari kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan siswa-siswi yang ada di UPTD Negeri 57 Parepare. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kami. Kami mohon pamit dari UPTD Negeri SD 57 Parepare. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pertama dari Ketua Tim Mahasiswa Kampus Pemayaran Angkatan 24. Selanjutnya sambutan kedua yang disampaikan oleh PLT UPTD SD Negeri 57 Parepare, yaitu Pak Marsyad SPD SD MPD. Kepada Bapak waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas Wilayah 2 2019, yang terhormat Bapak dosen pendamping lapangan, yang terhormat Bapak Komite, yang terhormat Bapak Ibu Bapak Kepala UPTD SD 16 dan 80, dan yang kami hormati teman-teman guru SD 16, 80, 57 yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih sempat berkumpul di ruang ini, yaitu dalam rangka pelepasan adik-adik mahasiswa dari UNM yang masuk dalam kampus mengajar angkatan 4. Ya, hari ini yang merupakan bentuk sebenarnya kami merasa berat untuk melepaskan mereka-mereka ini adalah mahasiswa, tapi itulah suatu program yang mesti mereka lewati selama kurang lebih 4 bulan lamanya. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat atas junjungan kita Muhammad SAW sebagai teladan kita dalam kehidupan sehari-hari yang dimana beliau adalah penunjuk, memberi teladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kedepannya di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dari beliau. Adapun pada hari ini banyak hal yang bisa kami ceritakan, di mana mulai dari ada mahasiswa masuk itu dari pihak kami SD Negeri 57 banyak sekali memberikan bantuan dari pihak sekolah, mana dari pembimbingan ke siswa, membenahi ruangan-ruangan, bisa terlihat di sekolah kami
terutama perpustakaan, pojok-pojok baca. Kemudian banyak lagi yang lainnya mereka lakukan di sekolah ini. Kemudian terutama untuk pembimbingan anak-anak. Satu tadi sudah ditampilkan tarian, itu merupakan hasil dari pelatihan dari mereka itu. Kemudian mana lagi yang anak-anakku yang masih kurang dalam membaca, itu mereka juga lakukan di sekolah. Setiap anak-anak pulang, yang kurang itu tinggal di sekolah untuk mereka bimbing. Jadi alhamdulillah sudah ada banyak perubahan. Nah, itu satu sumbangsi dari adik-adik mahasiswa. Kemudian mana lagi kalau anak-anakku keluar mau diantar, itu terlibat langsung juga adik-adik mahasiswa. Kemudian ketika kami ada tugas luar, itu adik-adik mahasiswa juga terlibat dalam menggantikan kami untuk memberikan proses di dalam kelas. Jadi kami selama ini betul-betul merasa sangat terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa ini. Makanya tadi dari awal saya bilang, sebenarnya kami sangat merasa berat untuk melepas mereka ini. Karena dengan itu, kebetulan kami ini di sekolah memang kekurangan guru, terutama kepala sekolahnya. Belum ada kepala sekolah yang definitif. Jadi sebelumnya itu ada mahasiswa saya sampaikan bahwa kita ini sama-sama belajar. Terutama bagi saya belajar sebagai pemimpin. Jadi mau ada mahasiswa dimaklumi saja kalau ada kesalahan. Jadi itu belajar. Jadi banyak sekali kenangan-kenangan yang bisa kami ambil, kami terapkan di sekolah-sekolah. Di sekolah ini setelah ada mahasiswa meninggalkan sekolah ini. Jadi melalui kesempatan ini saya mewakili teman-teman guru. Siapa tahu dalam proses kurang lebih 4 bulan ini ada kesalahan-kesalahan yang kami terbuat, baik sengaja maupun tidak. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, karena kalau teman-teman di sini itu banyak sekali umur-umurnya, jadi jangan diambil hati. Jadi kami harap kepada adik-adik mahasiswa, kalau yang buruk-buruk yang dibawa pulang, yang bagus-bagus itu yang kita cerita di luar. Jadi sama dengan kami, insya Allah kami akan menceritakan bahwa adik-adik mahasiswa itu di sini sangat bagus, tidak ada yang jelek-jeleknya. Jadi terutama itu tadi kami sangat terbantu selama kurang lebih 4 bulan adik-adik mahasiswa di sini. Jadi makanya kemarin adik-adik mahasiswa disampaikan memang bahwa kita di sini tidak perlu ada jarak, kita bergabung saja, kita sama. Jadi mudah-mudahan harapan saya berikutnya ada lagi mahasiswa yang masuk di sekolah SD Negeri Matuluni. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari PLT UPTD SD Negeri 57 Parepare. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Berikutnya sambutan ketiga. Sambutan ketiga oleh dosen pembimbing lapangan Pak Ali, kepada Bapak waktu yang tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita menyempatkan diri untuk hadir dalam sebuah kegiatan pendidikan mahasiswa kampus mengajar angkatan keempat di tahun 2022. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan dunia dan di akhirat.
Ibu pengawas yang saya hormati, para kepala sekolah SD 57, SD 16 dan 80, para guru yang sempat hadir, staf dan siswa-siswa serta wabil khusus para mahasiswa ya, kampus mengajar angkatan ke-4 ini. Oke, jadi beberapa poin yang ingin saya sampaikan bahwa mahasiswa kita berada di sini memang itu tugas pokoknya hanya ada 4 ya. Jadi yang pertama itu menyelesaikan permasalahan literasi, menyelesaikan permasalahan numerasi, kemudian mengimbaskan teknologi dalam pembelajaran, kemudian yang terakhir itu adalah membantu guru dalam peran administrasi. Nah, 4 poin ini adalah poin utama mereka ditempatkan ke sekolah ya. Jadi memang sekolah-sekolah yang disasar itu bukan sekolah yang random atau acak. Memang sudah dilihat berdasarkan rapor putus sekolah, kemudian di plotting mahasiswa kita ke situ. Ya, jadi waktu angkatan 3 kemarin saya memimpin di SD DDI ini yang di kota. Di situ juga dilakukan hal yang sama. Ya, cuma untuk angkatan 4 lebih ada beberapa hal-hal baru yang memang diberikan tugas khusus untuk ditingkatkan. Nah, ini menjadi permasalahan Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita melihat Indonesia itu salah satu negara dengan kuantitas sekolah terbanyak di dunia ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan kuantitas sekolah terbanyak di dunia. Tapi secara kualitas, misalnya kita ambil ukurannya PISA, dari 76 negara yang di ranking, itu Indonesia secara literasi dan numerasi itu ada di peringkat 3 terbawah 2018 ya. Jadi hanya mengalahkan 2 negara dari 70. Nah, inilah yang menjadi pemantik atau menginisiasi program ini sebenarnya. Jadi kampus mengajar itu menggerakkan puluhan ribu mahasiswa di seluruh Indonesia, diterjunkan ke sekolah-sekolah dan dia dibayar. Mahasiswa itu dibayar, ya, dibayar untuk stay di sekolah. Jadi dia meninggalkan kampus, tidak ada proses perkuliahan di kampus, tinggal di sekolah selama 4 bulan 2 minggu. Ya, jadi total 18 minggu. Hanya untuk membantu menyelesaikan permasalahan literasi dan numerasi. Nah, saya juga selaku dosen pembimbing memang selalu menekankan kalau kita melakukan sharing session, apapun kegiatan yang ada di sekolah dicanangkan oleh sekolah dan program kerja yang kalian lakukan atau kalian programkan, kalau masalah literasi numerasi belum selesai, itu dulu, ya, itu dulu. Jadi jangan tinggalkan sekolah ini kalau masalah itu masih ada. Jadi sebisa mungkin memang kita menyelesaikan itu, apalagi di kelas-kelas atas, ya, kelas-kelas tinggi itu betul-betul kita instruksikan untuk fokus ke situ, untuk menyelesaikan masalah literasi dan numerasi ini. Jadi itu merupakan bagian yang penting ya, karena memang ya di Indonesia itu kondisi siswa itu sangat beragam. Jangankan di satu sekolah dengan sekolah lain, di dalam satu sekolah saja itu, di dalam satu kelas kondisi siswa itu sangat beragam, ya, sangat beragam sekali, sehingga ya ini juga yang memantik munculnya kurikulum merdeka, ya, yang ada beberapa fase-fase di dalam tingkatan belajar siswa. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih mewakili mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan. Ya, memang semuanya mahasiswa UNM, tapi saya dari UNPAD, ya. Saya pembimbingnya dipilih oleh pemerintah, diseleksi untuk membimbing adik-adik kita ini yang ada di SD 57 Kota Parepare. Jadi itu saya ucapkan terima kasih. Kepala sekolah juga dan teman-teman guru sejak awal penerimaan itu sudah sangat welcome kepada kita. Saya juga tiap 2 minggu menyampaikan ke mahasiswa, apakah kepala sekolah, staf dan guru itu bekerja sama. Jadi saya selalu bilang ada tidak masalah di sekolah di tiap minggu. Jadi sejauh 4 bulan 2 minggu itu dikatakan sekolah sangat suportif, Pak. Sekolah mendukung, kepala sekolah juga mendukung, guru-guru juga mendukung. Nah, itu yang kita syukuri karena tidak semua sekolah begitu. Ya, bahkan di KM3 kemarin ada yang dosen pembimbing lapangannya di Makassar itu mengantar, kemudian ditolak sama sekolah.
ditolak oleh sekolah, tidak diizinkan masuk. Ya, jadi ini hal-hal yang yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menjalankan program ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya juga mewakili mahasiswa saya itu mengucapkan permohonan maaf sekiranya ya ada hal-hal yang terbatas, kekurangan-kekurangan, tindak tutur kata yang ditinggalkan oleh mahasiswa kami, seperti disampaikan Pak Kepala Sekolah, jangan disimpan, ya, yang positif-positifnya saja disimpan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini lagi ongoing ya untuk kampus mengajar 5 ya. Seleksinya sudah dibuka, pendaftarannya sudah diterima, tapi plottingnya belum. Ya, semoga kalau Pak Kepala Sekolah tadi mau ada ya, semoga masih ada plotting. Tapi kalau mungkin tidak ada, ya disyukuri saja apa yang pernah ada. Ya, karena tidak semua sekolah dapat. Ya, tidak semua sekolah dapat. Nah, kemudian ini merupakan sebenarnya salah satu program kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu imbas dari Merdeka Belajar. Jadi adik-adik ini di sekolah nanti ini bisa dikonversi ya, 20 SKS ke kampus masing-masing. Jadi bisa ditukar dengan mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah yang tidak dimasuki ditukar dengan kegiatan ini. Kemudian bahkan ada beberapa kampus yang bisa menukarnya dengan skripsi. Nah, jadi sudah tidak ada skripsi, tapi tinggal program-program pengabdian semacam ini. Ya, jadi memang pendidikan hari ini semakin terbuka, Bapak Ibu sekalian. Ya, semakin terbuka dan akses kita terhadap informasi itu semakin banyak. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan mahasiswa kami, utamanya dalam pengimpasan teknologi itu sebisa mungkin bisa diterapkan ya. Misalnya juga saya mengarahkan mahasiswa itu untuk buatkan sekolah blog, buatkan Instagram, buatkan YouTube, kemudian akun-akun medsos, buatkan email, bahkan kemarin sempat mau dibuatkan website, tapi itu tidak sempat direalisasikan, akhirnya dibuatkan dalam bentuk blog. Ya, nah itu hal-hal yang penting untuk diisi, dikembangkan ya. Jadi kepala sekolah saya titip nanti konten-konten sekolah ini bisa disikat ke situ ya, supaya SD 57 ini bisa terpublish keluar program-programnya, kegiatannya, itu juga bisa menjadi ajang promosinya Bapak Ibu ya di sekolah. Jadi sekarang kan promosi-promosi itu selalu lewat media sosial ya, media sosial. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya kepada mahasiswa. Jadi semuanya mahasiswa PGSD, kekurangannya hanya satu Pak, tidak ada laki-laki. Ya, jadi kekurangannya hanya satu, tidak ada laki-laki. Saya sempat komplain kemarin di dinas, kenapa di SD 57 tidak ada laki-laki? Semua kelompok ada semua laki-lakinya. Ini saja tidak ada laki-laki. Ya, tapi meskipun tidak ada laki-laki, itu momentum untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa. Ya, bisa memaksimalkan fungsi-fungsi dan kinerjanya. Saya pikir cukup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak mahasiswa, terima kasih banyak telah melakukan proses pengabdian kepada kemajuan pendidikan kita. Semoga ini berefek dan berhitung sebagai sebuah amal ibadah bagi kita semua. Mari kita tutup apa yang menjadi sambutan pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Sambutan terakhir ditujukan untuk Ibu Haji Hasyolia, SPD MPDI, selaku pengawas sekaligus untuk membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat seterusnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mahasiswa kampus Minagan, yang terhormat Bapak Ketua Komite UPTD SD Negeri 5 Timur, Bapak-bapak, para kepala sekolah di kompleks ini dari SD 57, 16 dan 80 yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu guru yang berada di kompleks ini, yang sempat berada dalam ruangan ini yang saya hormati pula, serta adik-adik mahasiswa dari OMM yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan dan kekuatan yang kita akan bersama-sama guna mengikuti kegiatan penarikan mahasiswa kampus mengajar di UPTD SD Negeri 5. Begitu pula mari kita senantiasa mengirimkan salam yang tasbih kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan panutan suri teladan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, adik-adik telah mengikuti salah satu program Kemendikbudristek, yakni program kampus mengajar atau kampus merdeka, yang itu terkait dengan adanya juga IKM, implementasi kurikulum merdeka di SD. Semua itu adalah program-program kementerian kita di bidang pendidikan. Adapun tujuan daripada kampus mengajar ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pembimbing lapangan bahwa ada 4. Itu yang pertama juga sebutkan kemarin. Nah, terkhusus untuk literasi dan numerasi itu sudah dimulai kemarin AMPK-nya. Itu adalah bagian dari ini literasi dan numerasi. Karena kemarin itu AMPK itu materi ujiannya adalah literasi, numerasi dengan karakter. Nah, ini yang utama, karakter juga sangat penting. Ilmu yang tinggi tanpa dibarengi dengan karakter itu biasa kurang efektif. Tetapi ilmu yang tinggi dengan karakter yang hebat, insya Allah itu akan menjadi profesional. Jadi adik-adik peserta dari kampus mengajar, adik-adik telah menyelesaikan suatu program, di mana program ini itu tujuannya adalah supaya adik-adik bisa berkembang dan mendapatkan pengalaman di luar dari kampus. Jadi terjun ke lapangan langsung, bahwa disinilah nanti kita punya lapangan pekerjaan kalau kita sudah selesai di kampus. Ini salah satunya adalah kembali ke sekolah. Kalian ini adalah generasi penerus bangsa di bidang
pendidikan. Nah, ini bidang pendidikan ini yang sangat urgent. Kemudian saya pesankan ke depan, adik-adik itu semakin banyak tantangan. Kenapa? Dengan adanya itu sekarang global sudah menduni. Terasa dunia ini sudah sempit karena dalam beberapa detik saja kejadian di luar negeri di mana saja kita bisa melihat, kita bisa mengamati. Jadi tidak heran, tidak seperti zamannya dulu. Nah, sekarang sudah masuk program digitalisasi. Itu Kemendikbudristek sudah memprogramkan itu akan adanya digitalisasi di bidang pendidikan. Nah, ini merupakan tantangan bagi adik-adik ke depan sebagai penerus di bidang pendidikan. Jadi ini di sekolah ini selama kurang lebih 4 hari itu kayaknya dihitung 1 semester kemarin kalau saya tidak salah Pak dosen bilang itu programnya kampus sekolah itu untuk 1 semester. Itu adik-adik sudah mendapatkan pengalaman yang sangat penting di sekolah ini. Itu tentu atas nama kami selaku pengawas pembina di sekolah ini tidak lupa mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan dan kinerjanya selama di sekolah ini, karena menurut tadi kepala sekolah banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan kepada sekolah kita ini. Mudah-mudahan itu guru-guru kita setelah adik-adik pergi meninggalkan sekolah ini, Bapak Ibu guru kita tetap melanjutkan program-program yang kemarin dilaksanakan oleh adik-adik kita. Jadi begitu pula kami berharap tentu sebagai manusia biasa kami tidak luput dari kehilapan, baik itu dari siswa-siswa kami maupun dari Bapak Ibu guru yang ada di UPTD SD Negeri 57 ini ataupun sekaligus di Kompes ini, itu bila mana ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan itu mohon kiranya dimaafkan. Yang kurang benar disimpan, ditinggalkan di sekolah ini. Yang dibawa itu adalah yang baik-baiknya saja. Begitu pula tentu sebaliknya, sebagai pembina di sekolah ini, Bapak Ibu guru, tentu adik-adik kita juga punya, misalnya kalau pernah ada tutur kata atau perilaku-perilaku yang kurang berkenan, tentu Bapak Ibu guru sudah memaafkan semuanya. Jadi untuk adik-adik telah mengikuti ini program, semoga ini mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan ke depan di sini adik dapat berinovasi dalam mengembangkan diri dan mengembangkan pendidikan khususnya di negara kita, terlebih khusus di tempat adik-adik nantinya. Nah, sebagai pesan saya pesankan titip pesan untuk adik-adik. Jadi ini saya pesankan untuk adik-adik mahasiswa kampus ini karena akan kembali ke kampus melanjutkan pendidikannya. Tolong belajarlah dengan baik, belajar dengan sepenuh hati, perbaiki karakter. Karena sekarang ini karakter sering
sering diperbincangkan di mana. Jadi belajar yang baik, perbaiki karakter. Semoga kelak setelah selesai menjadi pendidik yang profesional dan berkarakter, bisa diterima dengan baik di masyarakat. Jadi itu harapan kami, supaya tetap adik-adik berinovasi dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum saya akhiri, tadi ini kegiatan saya buka. Nah, belum dibuka tadi? Belum. Jadi pada kesempatan ini, pada hari Sabtu, sekarang sudah menunjukkan pukul 11 kurang seperempat. Perpisahan dan pelepasan mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 di UPTD SD Negeri 57 saya bukakan, dibuka dengan resmi. Dengan mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi pembukaan dan sambutan dari Ibu Pengawas. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh saudari kita Fikri dari kelas 4. Kepada saudara saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan hari ini diberkahi dan mendapat ridho-Nya. Mohon izin doa ini akan dibawakan secara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini di ruang kelas ini kami telah menyelenggarakan acara perpisahan dan pelepasan mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 dengan lancar. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kakak-kakak dan jadikan itu semua sebagai ibadah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kakak-kakak dan Tina. Ya Allah, ya Rahim, Engkau yang maha mempersatukan kami. Mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar lebih bermanfaat untuk masyarakat, agama, negara, dan bangsa ini.
Acara berikutnya adalah penyerahan cenderamata oleh perwakilan mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 kepada PLT UPT SD Negeri 57 Parepare. Kepada Bapak saya persilakan untuk maju ke depan. Acara berikutnya penyerahan hadiah untuk siswa-siswa yang berbakat di dalam literasi dan numerasi yang kami laksanakan selama 4 bulan di 2 minggu ini. Baiklah, untuk pemenang siswa dalam numerasi diberikan kepada kelas 456 yang telah mengikuti one day one week untuk kemampuan literasinya. Adapun pemenang dalam lomba literasi ini, juara pertama, juara ketiga diraih oleh Saudari Dinda dari kelas 5. Kepada saudari saya persilakan maju ke depan. Juara kedua oleh saudara Fadil dari kelas 5. Kepada saudara saya persilakan. Dan juara pertama diraih kembali oleh kelas 5 atas nama Haikal. Saya mengundang Bapak dosen pemimpin lapangan untuk menyerahkan hadiah.
Selanjutnya, lomba berikutnya yaitu lomba numerasi yang mana kami melaksanakan lomba cerdas cermat untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Lomba ini kami mengambil juara 1 untuk setiap kelas. Adapun juara kelas 1 untuk kelas 4 diraih oleh Saudari Fikri. Kepada saudara saya persilahkan. Selanjutnya, juara cerdas cermat matematika untuk kelas 5 diraih oleh saudara Fadil. Dan untuk juara cerdas cermat kelas 6 diraih oleh saudari Ratu. Kepada saudari dan saudara dipersilakan maju ke depan. Kami mengundang Ibu Pengawas untuk memberikan hadiah untuk peserta lomba.
Baik, hadirin tamu undangan, yang kami hormati, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf sebelumnya, kami mau mengundang kembali Bapak dosen pembimbing lapangan kami untuk penyerahan hadiah kecil dari kami mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 untuk ucapan terima kasih kami selama kurang lebih 4 bulan 2 minggu ini. Kami panggil Bapak untuk menjelaskan.
3. Selamat menyaksikan. Itulah tadi persembahan tari Ketablo dari siswa-siswa UPD Negeri 57. Selanjutnya persembahan puisi oleh saudari kita dari kelas 6 atas nama Medina. Kepada saudari saya persilakan.
dengan judul Perpisahan dalam karya Nadifah Rawillah An'am. Hatiku terbaris pilu, dadaku sesak di relung kesedihan saat perpisahan tak terelakkan. Walau air mata ini tak berlinang, bukan berarti suatu kerelaan. Langkah mulai terayu menjauh, jarak di antara kita semakin terbentang. Kehadiranmu menyisakan kenangan, perpisahan menyisakan kerinduan. Oh, akankah semuanya menjadi kenangan indah, atau hanyut diterpa ombak mendai-dai? Perpisahan pasti terjadi, kerinduan takkan terelakkan. Setiap pertemuan akan berakhir perpisahan. Ada sukacita saat hadirmu, namun menyisakan luka lara saat kau pergi. Mungkinkah kita akan bertemu lagi pada putaran waktu yang berbeda? Kami berharap engkau bisa hadir walau hanya dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tadi persembahan dari Medina dari kelas 6. Selanjutnya persembahan duet nyanyi perwakilan dari kelas 6 atas nama Humaira dan Ratu. Pepelajaran saudara-saudari saya persilakan. Dari merah.